Halo para petani, hebat di seluruh Indonesia. Kita semua tahu, kalau mau padi kita hijau, royo-royo, subur, dan lebat. Pasti yang pertama kepikiran adalah pupuk urea atau pupuk yang kaya nitrogen. Benar kan? Nitrogen itu ibarat makanan utama bagi padi kita. Tanpa nitrogen, padi bakal kerdil, kuning, dan hasilnya sedikit. Makanya kita seringkali royal banget kasih pupuk nitrogen, dengan harapan panen bakal melimpah ruah. Tapi, pernahkah Bapak Ibu berpikir apa yang terjadi kalau kita memberikan nitrogen secara berlebihan? Ternyata, niat baik kita untuk menyuburkan tanaman justru bisa menjadi bumerang yang merugikan. Hari ini, kita akan kupas tuntas sisi gelap dari kelebihan nitrogen pada tanaman padi. Ini adalah informasi penting yang bisa menyelamatkan panen kita dari kerugian besar. Jadi, pastikan tonton sampai selesai ya. Pertama-tama, mari kita lihat tanda-tanda padi yang kelebihan nitrogen. Gejala yang paling jelas adalah warna daun yang hijau sangat pekat, bahkan sampai biru kehijauan. Daunnya juga terlihat lebih lemas dan terkulai. Batang padi menjadi lebih lunak, tidak kokoh, dan pertumbuhannya terlalu cepat sehingga tanamannya jadi sangat tinggi. Sekilas, ini mungkin terlihat bagus dan subur kan? Tapi jangan salah. Di balik penampilan yang wah ini, ada bahaya besar yang mengintai. Kondisi inilah yang sering kita sebut sebagai overdosis nitrogen. Kita mungkin merasa bangga melihat padi kita paling hijau di antara petak sawah lainnya. Tapi sebenarnya kita sedang menciptakan kondisi yang sangat rapuh untuk tanaman kita sendiri. Tanaman yang terlalu subur karena nitrogen ini ibarat raksasa dengan kaki yang rapuh, gampang sekali tumbang. Lalu, apa saja bahaya nyatanya? Bahaya pertama yang paling sering terjadi adalah padi menjadi sangat rentan rebah. Kenapa bisa begitu? Nitrogen yang berlebih akan memacu pertumbuhan vegetatif, yaitu pertumbuhan daun dan batang. Batang padi dipaksa tumbuh tinggi dengan cepat, tapi perkembangannya tidak diimbangi dengan kekuatan jaringan batang itu sendiri. Akibatnya, batang menjadi lunak dan lemah. Dinding selnya tipis. Coba bayangkan, saat angin kencang datang atau hujan deras mengguyur, padi yang tinggi dan lemah ini akan sangat mudah roboh. Kalau sudah rebah, apalagi saat padi mulai mengisi bulir, wah, ini bencana. Proses pengisian gabah akan terganggu. Gabah yang terendam air bisa busuk atau berkecambah, dan kualitas gabah menurun drastis. Belum lagi, proses panen akan menjadi jauh lebih sulit dan memakan biaya lebih banyak. Kerugiannya bisa sangat signifikan. Bahaya kedua, dan ini tidak kalah mengerikan, adalah serangan hama dan penyakit. Tanaman padi yang kelebihan nitrogen ibarat prasmanan mewah bagi hama seperti wereng batang coklat dan penggerek batang. Jaringan tanaman yang lunak dan sukulen sangat mudah ditembus oleh mulut serangga. Kandungan gula dan asam amino pada daun juga meningkat, menjadikannya sumber makanan yang sangat lezat bagi hama. Akibatnya, populasi hama bisa meledak di sawah kita. Selain hama, penyakit juga sangat suka dengan kondisi ini. Daun yang terlalu rimbun menciptakan lingkungan yang lembab dan teduh di sekitar pangkal batang. Ini adalah surga bagi jamur patogen penyebab penyakit seperti hawar pelepah daun atau blak. Spora jamur akan mudah berkembang biak dan menginfeksi tanaman. Jadi, niat kita mau panen banyak, malah jadi sibuk semprot pestisida dan fungisida yang tentu saja menambah biaya produksi kita. Ketiga, kelebihan nitrogen ternyata bisa menghambat pembentukan malai dan pengisian gabah. Ini mungkin terdengar aneh ya, katanya menyuburkan, kok malah menghambat? Begini penjelasannya. Ketika nitrogen terlalu banyak, tanaman akan terus fokus pada pertumbuhan vegetatif, yaitu memperbanyak anakan, daun, dan meninggikan batang. Energi tanaman terkuras untuk itu. Akibatnya,
Saat tiba waktunya masuk ke fase generatif atau fase pembungaan dan pembuahan, tanaman seolah lupa atau energinya sudah tidak cukup optimal. Pembentukan malai bisa jadi terlambat, jumlah malai per rumpun berkurang, dan yang paling parah, banyak gabah yang hampa atau tidak terisi sempurna. Hasilnya, panen kita memang terlihat lebat daunnya, tapi saat digiling, rendemennya rendah dan bobotnya ringan. Kita rugi di timbangan. Jadi, padi yang hijau pekat belum tentu menghasilkan gabah yang bernas. Bahaya keempat adalah dampak buruk bagi lingkungan. Nitrogen dari pupuk yang tidak terserap oleh tanaman tidak akan hilang begitu saja. Sebagian akan menguap ke udara dalam bentuk gas dinitrogen oksida yang merupakan gas rumah kaca yang sangat kuat. Sebagian lagi akan tercuci oleh air hujan atau air irigasi, lalu mengalir ke sungai, danau, atau waduk. Fenomena ini disebut eutrofikasi. Akibatnya, terjadi ledakan pertumbuhan alga atau eceng gondok yang menutupi permukaan air. Ini akan menghalangi sinar matahari masuk ke dalam air, menyebabkan kadar oksigen di air menurun drastis, dan akhirnya membunuh ikan serta organisme air lainnya. Jadi, pemupukan berlebihan tidak hanya merugikan kantong kita, tapi juga merusak ekosistem di sekitar kita. Lalu, bagaimana solusinya? Apakah kita harus berhenti menggunakan pupuk nitrogen? Tentu tidak. Kuncinya adalah pemupukan yang berimbang, tepat dosis, tepat waktu, dan tepat cara. Pertama, gunakan bagan warna daun atau BWD. Ini adalah alat sederhana tapi sangat efektif untuk mengetahui kapan padi kita benar-benar butuh tambahan nitrogen. Caranya gampang. Cukup bandingkan warna daun padi kita dengan skala warna di B. Jika warnanya masih lebih hijau dari skala acuan, berarti nitrogen masih cukup. Jangan dipupuk dulu. Pupuklah hanya saat warna daun mulai memudar. Dengan BWD, kita bisa menghindari pemupukan yang tidak perlu. Kedua, kombinasikan penggunaan pupuk anorganik dengan pupuk organik seperti kompos atau pupuk kandang. Pupuk organik tidak hanya menyediakan hara makro dan mikro secara perlahan, tapi juga memperbaiki struktur tanah. Tanah yang sehat akan mampu menahan dan menyediakan unsur hara dengan lebih efisien, sehingga pupuk kimia yang kita berikan tidak mudah hilang atau tercuci. Ketiga, perhatikan dosis anjuran. Setiap daerah punya rekomendasi pemupukan spesifik berdasarkan uji tanah. Jangan hanya mengandalkan kebiasaan atau ikat-ikatan tetangga. Cari informasi rekomendasi pemupukan dari penyuluh pertanian setempat atau POPT. Terapkan prinsip pemupukan berimbang, yaitu tidak hanya fokus pada nitrogen, tapi juga fosfor panjang dan kalium K. Kalium, misalnya, sangat penting untuk memperkuat batang padi sehingga lebih tahan rebah. Jadi, kesimpulannya adalah nitrogen memang vital bagi padi, tapi memberikannya secara berlebihan justru akan mendatangkan lebih banyak masalah daripada manfaat. Padi menjadi rentan rebah, mudah diserang hama dan penyakit, produksi gabah menurun, dan lingkungan pun tercemar. Mari kita menjadi petani yang lebih cerdas dan bijaksana. Gunakan nitrogen sesuai kebutuhan tanaman, bukan berdasarkan keinginan kita melihat padi yang sekadar hijau. Dengan menerapkan pemupukan berimbang dan teknologi seperti bagan warna daun, kita tidak hanya bisa menghemat biaya pupuk, tapi juga menjaga kesehatan tanaman, mengamankan hasil panen, dan melestarikan lingkungan kita. Ingat, hijau saja tidak cukup. Yang kita tuju adalah panen yang melimpah, berkualitas, dan berkelanjutan. Semoga informasi ini bermanfaat ya. Bapak Ibu semua, jangan ragu untuk berbagi video ini kepada rekan-rekan petani lainnya agar ilmunya bisa menyebar luas. Kalau ada pertanyaan, atau mungkin punya pengalaman sendiri tentang masalah
kelebihan nitrogen ini? Silakan tulis di kolom komentar ya. Mari kita berdiskusi bersama. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video edukasi pertanian lainnya. Salam petani Indonesia, maju terus pertanian kita.